Oke, cek. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Jadi video kali ini seperti biasa adalah video list akumulasi mingguan untuk periode 14 sampai 18 Desember 2020. Nah, sebelum itu seperti biasa kita akan bahas saham-saham yang direkomendasikan minggu lalu yang ada dalam list akumulasi, di mana di sini ISG sepanjang minggu ini naik 2,8%, yang mayoritas disupport atau didukung oleh kenaikan saham-saham konstruksi BUMN dan properti. Nah, kemarin kita ada rekom LPKR, ada LPCK juga karena satu grup, lalu ada Tekim dan INKP juga karena satu satu kelompok juga, lalu ada Krakatau Steel, ada Bank Mandiri dan ada Delta Mas. Jadi ini saham-sahamnya, ini performanya. Oke. Nah, sekarang saya mau kasih tahu dulu seperti biasa bahwa kalau minggu ini nggak masuk bukan berarti jelek. Siapa tahu memang lagi kena markdown aja. Simpel itu. Oke. Langsung aja kita bahas untuk saham yang paling banyak diakumulasi untuk periode 14 sampai 18 Desember 2020. Nah, yang pertama itu adalah PNBN. Yang pertama adalah PNBN. PNBN. PNBN ini sempat kita bahas juga di sini di seribuan. Mungkin bagi yang ingat silahkan lihat aja di channel Telegram, itu sempat dibahas. Di sini ini adalah broker summary-nya 1 minggu terakhir, dan kalau kita lihat broker PD-nya melakukan pembelian yang yang paling berbeda daripada broker retail lain. Artinya apa? Artinya kita bisa simpulkan atau kita bisa asumsikan bahwa broker PD-nya itu ditunggangi. Jadi ini salah satu tips and trick juga buat teman-teman, cara terkadang beda kan. Ini gimana? Oh, kalau ada broker retail yang ditunggangi oleh market maker. Nah, caranya adalah ya ini kita harus lihat broker retail ini tingkah lakunya seperti apa, polanya seperti apa. Apakah berbeda dengan broker retail lain? Nah, kalau di sini kelihatannya ya berbeda di PNBN ini. Maka dari itu PNBN ini ada indikasi ditunggangi untuk broker retailnya. Nah, ini kita lihat kalau untuk secara TA-nya sendiri untuk saham PNBN ya, kalau yang belajar price dan volume pasti bisa lihat bahwa ketika dia naik disertai volume, tapi ketika dia sideways atau turun di sini volumenya mengecil. Nah, ini buat pelajaran juga kalau Bapak Ibu nemu saham-saham seperti ini. Saham yang waktu naik tinggi volumenya kenceng, tapi waktu turun atau sideways nggak ada volumenya, itu jangan ditinggalin. Biasanya akan naik lagi. Nah, ini naik lagi, volumenya besar lagi. 2 hari volume besar, hard candle terakhir atau hari terakhir volumenya nggak ada, volumenya hilang. Kalau seperti ini masih menarik buat saham ini PNBN, buat saham PNBN. Bandarmologinya atau market maker analysis pun masih menarik. Jadi itu yang pertama buat PNBN. Tinggal Bapak Ibu atur sendiri risk rewardnya mau seperti apa. Pasti udah naik cukup tinggi, ngebentuk cup, silakan. Oke. Nah, next saham selanjutnya itu adalah S Hardware. S Hardware. Saham selanjutnya adalah S Hardware. Ini pun sama. Oke, sebentar saya hilangin dulu. Oke, ini S Hardware. Breakout hari Senin kemarin atau Selasa kemarin breakout dan masih akumulasi. Akumulasinya pun kalau kita nyebutnya broker sultan semua, sekuritas sultan semua. Ini secara nggak langsung udah breakout juga untuk jangka pendeknya. Jangka pendeknya breakout juga. Ini S Hardware kemarin dikereknya waktu penutupan, karena waktu sepanjang hari turun terus. Ini mulai dikerek. Jadi ya kita ingat aja kalau kita belajar pola saham itu kan gini, lalu selanjutnya seperti ini biasanya. Nah, biasanya seperti ini, tapi kita harus tetap buat plannya kalau ternyata tidak sesuai rencana. Ini saya narik garisnya ngasal ya, jadi bukan berarti akan ke 1950, bukan. Targetnya Bapak Ibu bisa buat sendiri kira-kira bakal ke berapa. Yang pasti all time high ya nih. Yes, wow, saya baru lihat S Hardware. All time high-nya ada di kisaran sini. Kalau biasanya saham-saham all time high, nah cara nentuin target berikutnya pakai Fibonacci extension.
Analisa pakai Fibonacci extension. Ini S hardware nih. Saya baru tahu kalau dia kalau dia all time high. Oke. Itu buat S hardware. Next selanjutnya adalah MAPI. MAPI. Oke, ini buat saham MAPI. Buat saham MAPI udah kena resisten, terus dia pullback sekarang. Nah, saya suka biasa narik box konsolidasi di sini. Sini ada box area. Kalau penurunan harusnya penurunannya sekitar sini. Cuma kalau kita lihat dari bandarmologinya seminggu terakhir atau market maker analysis seminggu terakhir itu nggak ada, bahkan akumulasi, nggak ada distribusi yang berarti. Di hari terakhir pun cenderung akumulasi. Ya, cenderung akumulasi di hari terakhir pun buat saham MAPI. Jadi ini MAPI salah satu saham yang masih menarik. Alangkah menariknya lagi kalau dapat di bawah 900. Tapi ya kita keputusannya market. Karena faktanya saya pernah bilang saham ini. Nah, saham Java begitu di sini distribusi, saya ngarepnya saham Java turun dulu at least sampai 1300-an lah. Tapi ternyata nggak dikasih. Ternyata harganya langsung terbang terus. Ya udah. Kalau kita berani nawar ya kita harus berani ketinggalan. Kalau kita berani beli langsung ya kita harus berani beli ketinggian. Jadi masing-masing punya plus minusnya sendiri. Tinggal mana nih yang bisa Bapak Ibu terima. Kalau Bapak Ibu misalkan contoh di kasus MAPI tadi. Di kasus MAPI tadi saya yakin naik, tapi harganya saya nggak mau harga di sini, mau lebih rendah lagi ya silakan. Cuma resikonya apa? Resikonya adalah ketinggalan. Kalau ternyata retrace-nya cuma sampai sini. Karena nggak ada yang bisa tahu pasti menentukan retrace di mana dan harga berapa dan jalannya kapan, itu nggak ada yang tahu. Tapi kalau Bapak Ibu punya pikiran saya yakin bakal naik, saya beli aja. Ya udah, tapi Bapak Ibu beli di 920. Kalau harganya turun ya Bapak Ibu harus siap terima. Jadi masing-masing strategi itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tinggal strategi mana nih yang Bapak Ibu kekurangannya bisa Bapak Ibu terima. Karena kalau keuntungannya pasti Bapak Ibu bisa terima semua lah. Oke. Nah, selanjutnya saham keempat itu adalah saham Tekim. Jadi saham ini masuk lagi. Buat saham Tekim. Masuk lagi Tekim, kita lihat seminggu terakhir. Ya, seminggu terakhir saham Tekim masih diakumulasi. Masih terus diakumulasi, jadi di 5 candle ini masih diakumulasi. Ini udah pas di supportnya, di support satunya. Cuma yang pasti kalau dia breakdown support 2 yang merah ini harus berhati-hati. Jadi risk rewardnya gambarannya seperti ini. Itu buat Tekim. Jadi buat Tekim, karena minggu lalu udah dibahas juga, jadi saya nggak akan lama-lama di saham ini. Yang selanjutnya itu adalah saham Kalbe Farma. Oke, Kalbe Farma. Nah, Kalbe Farma ini saham terlemot, paling lemot yang pernah saya tahu. Dia berapa tahun nih? Dari 2014 sampai 2020 itu ada di range itu aja. Ada di range harga itu aja, di situ terus. Cuma belakangan ini candle monthly-nya range-nya mulai menyempit. Dan kalau kita mau analisa TA-an, kita belum lihat bandarmologinya dulu ya. Kita masih lihat analisa TA-an. Menurut saya ini adalah bentuk inverted head and shoulder. Set. Menurut saya. Jadi breakoutnya ada di kisaran 1600. Kunci breakoutnya ada di situ. Cuma ya kita balik lagi ke market. Ini kan manusia yang memprediksi. Cuma Kalbe ini cukup menarik. Kita lihat bandarmologinya. Untuk Kalbe KLBF. Nah, ini KLBF. Investor retailnya kompak jualan, dan yang belanja ya beberapa ada broker Sultan, beberapa ada broker BUMN. Jadi Kalbe ini cukup menarik. Jadi udah mulai dari beberapa hari yang lalu pergerakan market makernya. Ini breakout, volumenya cukup besar, lalu dia pullback. Dia pullback, di pullback pun masih diakumulasi. Jadi Kalbe Farma ini salah satu saham yang cukup menarik. Ya, kita lihat aja apakah mitos lemotnya akan terhapuskan untuk tahun ini atau at least Januari tahun depan.
Karena yang udah-udah kayak Mayora itu akhirnya bergerak juga. Terus apalagi setelah Mayora ada kemarin itu satu lagi apa ya? Saya lupa saham lemot satu lagi. Pokoknya yang saham lemot yang belum bergerak sampai sekarang adalah ini Unilever. Cuma Unilever udah ada good indication nih. Udah ada indikasi baik. Udah ada indikasi baik dari sisi teknikal, dari sisi bandarmologinya dan foreign flow-nya sih belum rasanya. Belum. Nah, ini Unilever, nah ini ada area sini. Udah cukup oke risk rewardnya, cuma ya belum bergerak aja. Oke. Jadi itu 5 saham PNBN, S Hardware, MAPI, Tekim dan KLBF. Nah, satu hal yang mau saya ingetin seperti biasa itu adalah kita harus bukan waspada, kita harus ya aware aja lah dengan posisi IHSG kita. Itu aja sih, kita harus aware dengan posisi IHSG kita. Beberapa kali resistennya ditembus terus, naik terus. Cuma kalau kita lihat di kenaikan IHSG beberapa hari terakhir di range ini mungkin itu bukan lagi didukung oleh saham-saham perbankan, tapi udah didukung oleh saham-saham second liner seperti Waskita, ADI, VTPP, ada Pegas juga kemarin. Jadi bukan lagi saham-saham penopang blue chip. Bukan blue chip, tapi saham-saham penopang market cap seperti banking dan consumer, saham-saham rokok, bukan. Kalau buat saham-saham banking, saya sendiri kemarin udah sempat share di channel Telegram bahwa pergerakannya mostly udah mulai jenuh semua, kecuali BBCA. BBCA memang punya dunianya sendiri. Tapi kalau kita lihat BBRI, udah konsolidasi cukup lama, lalu ada BMRI, udah sama juga dia konsolidasi, lalu ada BBNI, ini juga sama. Jadi mostly saham-saham perbankan udah mulai konsolidasi. Jadi kalau ada koreksi pun ya wajar aja. Kalau ada koreksi pun wajar aja, nggak usah bertanya ini kenapa indeks turun 1%. Ya kita lihat grafik aja ya, IHSG udah naik berapa persen. Sesimpel itu sih. Sama satu lagi, belakangan ini psikologi marketnya, psikologi retailnya lagi dimainin. Psikologi retail lagi dimainin dengan cara apa? Dengan cara indeks turun, misalkan jam 10 turun 1%. Itu deket-deket sesi 2 rebound lagi. Beberapa hari kejadian turun 2%. Sorenya rebound lagi. Nah, dari situ mulai terbangun pola pikir investor retail, pola pikir investor publik. Pola pikirnya apa? Gak usah pakai stop loss deh, indeks turun, ngapain? Nanti juga naik lagi. Terbangun seperti itu. Nah, ini saya cuma mengingatkan aja, cuma pilihan ada di rekan-rekan masing-masing. Nggak selamanya indeks akan cepat rebound seperti itu. Akan ada masanya indeks ya akan turun dan reboundnya akan cukup lama. Jadi pastikan pasang stop lossnya, tetap pasang stop lossnya. Karena stop loss itu di market bullish nggak kepake. Kenapa? Karena habis kena stop loss bisa naik lagi, karena bentuk higher low kan. Habis stop loss naik lagi, stop loss naik lagi, stop loss naik lagi. Cuma percayalah, stop loss itu kayak asuransi, kepake kalau udah kejadian. Jadi stop loss itu akan bener-bener kerasa manfaatnya nanti. Kalau pas turun dan ternyata itu nggak turun lagi dan marketnya dropnya dalam, itu Bapak Ibu akan sangat berterima kasih pada diri Bapak Ibu sendiri karena memakai stop loss. Itu sih. Karena sekarang saya lihat di grup saham ya mulai over confidence, udah nggak usah pakai stop loss, udah HK udah nggak usah pakai stop loss. Nah itu hati-hati aja sih kalau menurut saya, jadi kita harus kontrol juga lah resiko kita, jangan cuma lihat profit doang gitu. Oke. Ada apa lagi ya isu yang dibahas? Nggak ada, saya rasa cukup. Mungkin sampai di sini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video review akumulasi selanjutnya. Thank you.